mengajarkan bilangan dan pecahan pada fase A setelah mempelajari bab 1 yaitu serunya menjelajahi bilangan, bab 2 berhitung asik, tambah kurang sambil bermain, yang bab 3 itu berbagi dengan gembira atau pecahan. Percuma pakai mic dulu. Ranting pohon, contoh konteksnya yaitu mengenal bilangan serta melakukan komputasi mental, estimasi dan penilaian kewajaran hasil perhitungan pada bilangan hingga 100. Daftar hadir, mengenal makna bilangan sebagai urutan, bingkisan hari raya, dekomposisi dan komposisi bilangan, gali dan eksplorasi konteks. Contoh eksplorasi konteks yaitu ranting pohon. Kriteria pertama itu bermakna dan relevan dengan pengalaman nyata murid. Ranting pohon dapat dijumpai murid di sekitar, biasanya ada di sekitar sekolah, rumah, taman, dan tempat lain. Kriteria yang kedua yaitu mendorong eksplorasi numerasi, memperhatikan jumlah ranting, membantu murid mengenal bilangan sebagai jumlah objek kardinal. Secara alami, murid mengeksplor jumlah ranting dengan menghitung mental, subjektifikasi, estimasi, dan menilai kewajaran hasil perhitungan murid. Kriteria yang ketiga yaitu melibatkan tindakan konkret. Pohon adalah benda konkret di sekitar murid yang memungkinkan mereka menghitung langsung jumlah rantingnya. Rekomendasi pengukuran seharusnya menghasilkan jawaban yang sama. Justru dari situ kita bisa mengenalkan bahwa pengukuran dengan alat tidak baku bisa memberi hasil berbeda. Kita ajak murid berdiskusi kenapa hasil jengkal anak satu lebih pendek dari yang lain. Oh, saya baru paham Pak, baik. Mengapa hasil pengukuran dengan jengkal bisa berbeda antar murid? Apa nilai penting yang bisa diajarkan kepada murid dari hasil pengukuran yang berbeda tersebut? Bagaimana strategi Bapak Ibu agar murid tetap memahami konsep pengukuran meski hasilnya belum beragam? Pengukuran untuk murid fase A. Murid pada tahap awal belajar mengukur berada pada tahap operasional konkret sesuai teori perkembangan kognitif Jean Piaget dengan karakteristik. Memahami konsep ukuran dan pengukuran jika disajikan dengan benda nyata atau kegiatan konkret. Belum bisa berpikir secara abstrak sehingga pengukuran harus dilakukan melalui aktivitas fisik nyata seperti membandingkan langsung dua objek. Murid pada fase A akan mulai belajar dasar-dasar pengukuran seperti membandingkan ukuran dua benda dan memakai alat ukur tidak baku. Konsekuensi agar perlu menghindari penggunaan alat ukur baku di awal dan menekankan pada alat ukur tidak baku serta kegiatan membandingkan langsung. Pengukuran untuk murid fase A. Pengukuran adalah membandingkan suatu benda dengan sebuah satuan atau alat ukur tertentu. Sesuatu yang dapat diukur tersebut dinamakan besaran dan ukuran membandingkan disebut satuan. Alat ukur adalah benda yang digunakan untuk membandingkan. Contoh, jika kita akan mengukur panjang meja, maka kita pikirkan akan membandingkan panjang meja dengan panjang benda yang lain. Nah, benda yang akan kita gunakan disebut dengan alat ukur. Pada aktivitas pengukuran fase A, murid akan belajar mengukur menggunakan alat ukur tidak baku. Hasil pengukuran Aminah, hasil pengukuran Bagas, hasil pengukuran Fahri, dan hasil pengukuran Dinda. Pengukuran dengan alat ukur tidak baku perlu memperhatikan beberapa hal seperti pemilih alat ukur yang konsisten, misalnya dengan klip kertas dengan ukuran yang sama untuk mengukur panjang atau kelereng dan ukuran yang sama pada pengukuran berat. Pengukuran panjang dimulai dari titik awal sampai titik akhir. Konsistensi dalam penggunaan alat ukur perlu ada penekanan mengenai pentingnya konsistensi dalam meletakkan alat ukur. Contoh dimulai dari ujung, jangan ada celah, isi sampai penuh. Buat aktivitas. Tujuan aktivitas yaitu murid mampu menggunakan berbagai alat ukur
tidak baku untuk mengukur benda di lingkungan kelas dan menjelaskan hasilnya. Gambaran aktivitas: murid mengukur panjang meja, papan tulis, buku atau jendela kelas dengan alat ukur non baku seperti jengkal, tangan, spidol, lidi, tusuk gigi, klip, kertas atau kertas lipat. Elemen pembelajaran mendalam bermakna pengukuran langsung pada benda nyata, berkesedaran, refleksi atas perbedaan hasil dan pentingnya satuan. Menggembirakan, murid aktif dan bergerak bebas menjelajahi kelas. Bukti pemikiran mulia. Maksudnya satu kantong sepeda, satu kantong ini batu. Jadi satu plastik spidol, satu plastik batu. Seimbangnya nanti spidol dua, nanti batunya berapa? Gitu. Sama dengan itu artinya begitu. Seimbangan. Sama-sama satu. Kan tidak mungkin lah kalau satu batu masih berat mana? Satu lagi spidol. Satu lagi. Gini. Iya. Yang itu Pak Guru tadinya tarik lagi Pak Guru. Kalau lebih berat Masih berat mana? spidol. Maksudnya berarti tambah batunya. Lebih berat spidol. Biar seimbang. Beratnya Oh, sama. biar seimbang bagaimana? Biar seimbang. Itu batunya Iya. berapa? Spidol berapa? Dua spidol 4 batu Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Berarti batu. Dua, empat. Dua spidol, 4 batu. 4 batu itu. Sudah. Sudah. Bentar, Guru.